Assalamualaikum Soleh Ustazah. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustazah Mary dalam pembelajaran apa? Tematik, betul sekali. Tematik kali ini kita belajar tentang tema 1 dulu ya. Indahnya kebersamaan. Siapin buku warna pink ya, yang gambar depannya ada orang yang menari itu loh. Sudah? Masya Allah, sudah semua disiapkan ya. Good, hebat anak-anak kelas 4 Ustazah. Sebelum kita mulai, Ustazah jelaskan dulu ya, apa saja sih yang dipelajari di tematik tema 1 indahnya kebersamaan. Sambil lihat buku ya. Coba dibuka bukunya. Sambil lihat buku di halaman 1. Nah, sebelum halaman 1. Nah, itu kan ada daftar isi ya. Kita lihat dulu itu biar kita paham apa yang akan Ustazah jelaskan nanti. Di daftar isi, coba lihat daftar isi itu. Di sana kita ada tema 1. Tema 1 itu ada subtema, ada 3 subtema. Yang pertama subtema keberagaman budaya bangsaku. Yang kedua subtema kebersamaan dalam keberagaman. Subtema ketiga bersyukur atas keberagaman. Nah, di antara 3 subtema inilah yang akan kita pelajari di buku tema 1. Satu subtema ada 6 pembelajaran. Ya, kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Walaupun banyak nggak apa-apa, yang penting kita tetap istiqomah ya. Halaman 1 dibuka bukunya ada cerita atau teks pawai budaya. Di dalam teks pawai budaya banyak kalimat-kalimat yang dibuat ya dari rangkaian kata. Nah, kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata ya, sedangkan teks terdiri dari beberapa paragraf. Coba teman-teman lihat yang menjorok ke dalam. Pawai budaya itu menjorok ya ke dalam ya. Itu merupakan paragraf. Ada berapa paragraf? Ada berapa yang menjorok ke dalam? Coba dilihat teksnya di halaman 2 juga. Ada 1 yang di depan, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Biasanya kalau di dalam ujian tuh ditanya, di dalam teks tersebut ada berapa paragraf, teman-teman harus bisa menjawabnya ya, bisa membedakan mana yang paragraf ya. Nah, sekarang di dalam paragraf, setiap paragraf, lihat paragraf 1, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, di sini kita lihat, kita harus bisa menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi kalau gagasan pokok tuh intinya dari kalimat yang ada di sini. Kita cari mana yang menjadi gagasan pokoknya. Setelah itu yang lainnya merupakan gagasan pendukungnya ya. Nanti kita bahas lagi di Google Meet. Pawai budaya ini merupakan salah satu keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya kita sangat banyak, enak ya. Yang pertama kebudayaan keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia ini ada banyak sekali, ada 1340 suku yang ada di Indonesia. Ada 6 agama ya. Agama Islam, tempatnya di masjid, kitab sucinya Al-Quran. Agama Protestan, tempat Protestan dan Katolik, tempat beribadahnya di gereja, kitabnya Injil. Buddha, tempat beribadahnya Vihara, kitab sucinya Tripitaka. Kalau Hindu, tempat beribadahnya di pura atau pura ya, kitab sucinya Weda. Terus Konghucu, tempat beribadahnya di kelenteng. Kalau kitab sucinya namanya Sisujing namanya ya. Begitu ya. Dari 6 agama ini, agama yang tertua
di Indonesia adalah agama Buddha ya. Nah, mereka pun dari 6 agama ini mempunyai hari besar ya. Kalau Islam apa hari besarnya? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, apalagi banyak ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya, Muharram ya, banyak ya. Dan kalau Protestan Katolik apa? Natal ya, kenaikan Isa Al-Masih ya, kelahiran Isa Al-Masih ya, banyak juga ya. Terus kalau Buddha Waisak, kalau Hindu Nyepi. Biasanya kalau Nyepi di Pulau Bali ya, banyak ya, agama Hindu masih banyak. Konghucu. Nah, itu bisa kalau misalnya kita ini ya, banyaknya dibawa sama kalau Konghucu itu banyaknya dibawa oleh suku Tionghoa ya, dari Cina ya. Mereka biasanya merayakan Imlek ya, setiap Februari ya, kita juga tahu ya, ada di kalender ya nak ya. Tidak hanya agama, suku bangsa ini banyak sekali yang tadi Ustazah sebutkan, ada 1340 suku. Keragaman suku ini ada suku Nias, Batak, Jawa, Bugis, Asmat, Minang, banyak ya suku bangsa di Indonesia, karena ada 1340, hanya yang Ustazah tulis hanya yang sebagian kecil saja. Dan kedua, bentuk keragaman itu ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Tanpa ada bahasa, kita tidak akan tahu bagaimana kita mengungkapkan ekspresi kita atau maksud kita kepada orang lain atau lawan bicara kita. Misalkan ada bahasa Betawi dari Jakarta, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak ya, ini ada asalnya juga ya, bahasa Lampung, Bali, banyak ya, Kalimantan, banyak sekali, Dayak. Nah, ada juga bentuk keragaman ini adalah keragaman dari rumah adat. Nah, perhatikan bentuk rumah adat. Bentuk rumah adat yang Ustazah contohkan itu banyak sekali model yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Misal yang pertama rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah, tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah honai dari Papua. Keberagaman ini juga ada keragaman tarian. Nah, tarian di seluruh Indonesia juga banyak macamnya dan jenisnya ini sebagian kecil. Contoh tari Saudati dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari topeng dari Jakarta. Masih banyak tari-tari lagi ya yang teman-teman harus cari tahu ya. Bentuk keragaman di Indonesia ada lagi keragaman pakaian tradisional. Di sini contohnya pakaian bundo kanduang dari Sumatera Barat, pakaian beskap dari Jawa Tengah, ta'a dan sape dari Kalimantan Utara, ewe atau rok rumbai ya dari Papua. Dan bentuk keragaman di Indonesia ada keragaman senjata tradisional. Tiap daerah berbeda senjata tradisionalnya. Rencong dari Aceh, keris Jawa Tengah, tombak Trisula Sumatera Selatan, pisau belati Papua. Ini contoh kecilnya ya nak. Teman-teman boleh cari lagi info-info yang lebih banyak lagi. Bentuk keragaman di Indonesia ada keragaman alat musik juga ya. Selain tadi yang 6 ya, banyak tadi yang 6 ya disebutkan. Sekarang alat musiknya berbeda juga. Kolintang Sulawesi Utara, angklung Jawa Barat, tambo Aceh, tifa Papua. Cara yang dihasilkan oleh musik tradisional berbeda-beda sesuai dengan bentuknya. Setelah caranya berbeda pun, bunyi yang dikeluarkan dari benda itu juga berbeda. Dan cara memainkan, ada yang dipukul, contoh gendang dan gong. Ada yang ditiup, contohnya seruling dan trompet. Ada yang digesek, biola dan rebab. Ada yang dipetik, gitar dan kecapi. Ada yang digetarkan atau digoyang-goyangkan, angklung dan marakas ya. Perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui 3 media atau benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap media tersebut bisa merambatkan bunyi dengan
baik. Namun bunyi yang mau dihasilkan ketiga benda tersebut berbeda, ya. Kecepatan perambatan bunyi melalui masing-masing jenis benda juga tidak sama, ya. Sebelumnya kita mengetahui bunyi yang dihasilkan media sama. Perambatan bunyi yang misal kita contoh dulu ya, benda padat, ya. Di sini benda padatnya kan orang yang lagi bermain ini ya, telepon-teleponan ya. Nah, dalam benda padat yang dapat merambatkan bunyi, contoh bisa juga aluminium, besi, kayu, batu, itu bisa ya. Nah, karena yang dicontohkan di sini adalah orang yang bermain telepon-teleponan, nah bisa menggunakan kaleng atau benda padat lainnya. Itu juga bisa berfungsi untuk merambatkan bunyi, ya. Untuk bunyi lebih cepat merambatnya melalui benda padat daripada benda lainnya. Berarti daripada cair atau udara, lebih cepatan mana? Benda padat. Seperti yang pernah kita buat dulu ya. Mungkin teman-teman masih kelas 3 dulu itu di akhir ya. Nah, jika kita berbicara akan terdengar lagi suara tersebut oleh teman kita. Atau bisa kita coba percobaan kedua, misalkan benda cair yang kita isi batu koral di dalam air ya. Kemudian kita dengarkan suara kita terdengar tidak, bagaimana bunyinya, perambatan bunyi tersebut, merambat tidak dia suara kita. Pasti suara kita akan lebih lemah daripada benda padat. Jadi kalau di air tuh suara kita tuh nggak terlalu sejelas menggunakan perambatan bunyi melalui benda padat, seperti itu ya. Kemudian bunyi merambat melalui benda gas. Nah, salah satu bentuk benda gas adalah apa? Udara. Udara di sekitar kita itu adalah benda gas. Kita dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi seperti suara orang lain. Bisa didengar tidak? Bisa. Alat musik, misalkan ada tetangga yang setel musik terlalu kencang atau suara murotal, kita akan terdengar ya oleh kita karena ada benda gas tadi merambat melalui udara ya. Nah, partikel-partikel di udara ini yang membantu kita untuk menangkap bunyi yang digetarkan oleh sumber bunyi. Jadi bunyi yang jauh pun terdengar, tapi semakin jauh semakin pelan suaranya. Mungkin kalau jaraknya terlalu jauh banget ya nggak terdengar, kecuali sunyi ya. Di sini tuh sunyi. Jadi akan terdengar suara-suara yang dirambatkan oleh udara atau benda gas tadi. Nah, tadi juga sudah kita Ustazah jelaskan ya, bunyi yang merambat melalui 3 benda yaitu cair, padat, dan gas. Yang paling bagus adalah melalui benda padat. Nah, bunyi ini tidak sama ya di setiap media perambat bunyi karena partikel pada setiap benda juga berbeda. Benda padat merambat bunyi paling cepat ya, ingat itu. Benda yang paling cepat apa? Benda padat. Lalu baru gas nomor 2 urutannya. Setelah itu yang paling lemah ada apa? Benda cair. Itu coba nanti kita akan praktek ya, insya Allah. Nah, baik, untuk perambatan bunyi sampai di sini dulu ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita adalah tentang keragaman budaya bangsa ya. Keragaman itu tadi ada 7. Terus kita masuk ke perambatan bunyi juga ya, dan alat-alat yang digunakan ketika kita bermain musik ya. Ada alat yang digunakan bisa dipukul, ada yang digesek, ada yang digoyang, ada yang macam-macam ya cara memainkan alat musik tersebut. Nah, terus ada bunyi juga dapat merambat melalui apa saja tadi 3 benda ya. Teman-teman pahami dulu, putar berulang-ulang video ini agar paham karena materi kelas 4 ini banyak. Diusahakan jangan banyak main game ya. Gunakan waktu sebaik mungkin.
Materi kelas 4 tidak sama dengan kelas 3, kelas 2, kelas 1. Materinya itu banyak, bukunya aja teman-teman perhatikan, banyak kan? Kalau kita tidak membaca buku, kita tidak akan mendapat ilmu. Buku adalah jendelanya dunia. Jadi kalau orang yang banyak membaca, pasti kemampuannya akan lebih tinggi ya daripada orang yang jarang membaca. Orang yang membaca akan banyak ilmunya. Kosakata dalam berbicara itu dia lebih banyak ketimbang orang yang tidak mau membaca. Tugas tematiknya halaman 4, 5, 6. Lanjut 8, 9, 11, dan 12. Ustazah, halamannya banyak banget. Hanya halamannya saja yang banyak. Isinya tidak ya. Teman-teman melatih menulis di sini. Melatih kemampuan berpikir ya. Dan melatih kemampuan menganalisa juga. Untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, belum tahu Ustazah. Nanti pada saat Google Meet Ustazah jelaskan lebih rinci lagi. Kerjakan yang mudah dulu, jangan yang susah. Ya, semangat ya nak. Dikirim tugasnya di foto ke Ustazah. Ustazah ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.